Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang waris, yaitu di sini tentang jad ma'al ikhwah, ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu shahibul fard ditambah jad ditambah syakik ditambah liab, ya. Nah, ini permasalahan kedua. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama untuk permasalahan kedua ini. Ini contoh yang pertama, ya. Contohnya Zauz, ini sebagai ashabul furud. Mayit mati meninggalkan Zaud, jad, terus ahun syakik, ahun liab. Nah, Zawaj dapat berapa? 1/2 karena tidak ada far'ul waris. Nah, jadnya dapat berapa? Kita jadikan bak sisanya. Ingat, dalam masalah jad ma'al ini, selain dari ashabul furud, itu jadikan bak dulu sisa. Kecuali nanti kalau ketahuan nih jadnya kurang dari bagian 1/6, maka dikembalikan lagi seperti bagian asal. Jadnya kasih 1/6. Oke, nah sekarang berapa? Ini 2. Langsung masalahnya karena 2 bagi 2, 1 sisa 1. Oke, kita lihat sekarang. Berapa ada durusnya? 2. Ini karena sama semua, jadi 1 aja. 1 berarti 3, ya. Nah, itu semuanya kali 3 nih. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 3. Berarti jad bagiannya 1, 1, 1. Nah, teman-teman, ini secara muqasamah, gitu ya. Bagian dari jad itu bagian berapa? 1/6. Nah, berarti ini udah cocok, gitu. Nah ini karena ada ahun syakik sama ahun liab, cara ketentuan kalau ada ahun syakik berarti ahun liab itu nggak dapat warisan, maka ini masuk masalah al-ma'adah juga, ya. Kenapa nggak langsung dari awal aja dihadap? Nah, ini karena tadi takut seakan-akan bagian dari ahun syakik ini lebih besar dibandingkan dengan jad, maka dikasih dulu semuanya baru dikasihkan ke si ahun syakik. Jadi ahun syakik di sini dapat 2, ya. Jadi ahun syakik dapat bagian 2 karena ini di sini masalah al-ma'adah juga. Nah, ini cara muqasamah, bagian dari jad berapa? 1/6, ya. Bagian dari jad 1/6. Terus bagaimana kita lihat kalau kita ambil bagian 1/3 baki? Nah, berapa bagian jad? Bakinya berapa nih? Bakinya 1/2. Ya udah, kita kalikan aja di sini, ya. 1/6. Ini yang A muqasamah. Ini yang B 1/3, maaf. 1/3 baki. Berarti berapa? 1/3 kali bakinya. Ini bakinya 1/2. Kita hapus dulu ini. 1, 3 kali 2, 6. Oke, berarti dari 1/3 baki juga, ternyata bagiannya untuk jadi ini berapa? 1/6. Sama aja.
Terus 1/6 juga. Yang ketiga apa? 1/6 Jami'ul Mal. Berarti 1/6 juga. 1/6 Jami'ul Mal. 1/6, 1/6, 1/6. Berarti sama ya. Nah, kalau sama seperti ini boleh milih yang mana saja. Boleh yang sama, boleh yang 1/3 baki, atau boleh yang 1/6 Jami'ul Mal. Oke ya. Nah, itu seperti teman-teman untuk contoh yang pertama. Nah, teman-teman, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, masih dalam masalah Shoibul Fad tambah Jad tambah Syakik tambah Li'ab. Ya. Kita masuk contoh yang kedua nih. Contoh mayit mati meninggalkan zauj, terus juga meninggalkan bintun, meninggalkan jad, meninggalkan ukhtun syaqiqah, meninggalkan akhun li'ab. Nah, zauj ini dapat berapa bagiannya? 1/4. Bintun 1/2. Nah, terus sisanya jadikan bak. Nah, sisa. Oke, 4 dan 2 berarti 4 ya di sini. Jadi asal masalah. 4 bagi 4 1. 4 bagi 2 2. Sisanya berapa? 1. 4. Oke. Sekarang ini 1, ini berapa nih? Secara perhitungan. Ini 2, 1, 2. Berarti 5 ya. Jadi semuanya kayak 5. 5 kali 4, 20. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 1 kali 5, 5. Oke. Ini 5 bagi 5 berapa? 1. 1 kali 2, 20. 5 bagi 5, 1. 1 kali 2, 2. Ini 1, ini 2. Pas 20 ya. Nah, ini teman-teman untuk contoh. Nah, di sini kira-kira bagian jad berapa? 2/20. 2/20 sama dengan berapa kali berkecil? 1/10. Nah, 2/20 ini. Ini berarti bagiannya, ini pendapat pertama secara mukosamah. Ini terdapat berapa? 1/10. Terus bagian yang kedua, yaitu 1/3 baki. Kita lihat bakinya berapa teman-teman. Bakinya ini 1/4 ya. Berarti udah aja. 1/3 kali 1/4. Kita tulis ini yang B di sini ya. Berapa? 1/4 baki. Berarti berapa? 1/4 dikali, kita hapus dulu, 4 dikali 1/3 ya. 1/3 kali 1/4 berapa? 1, 3 kali 4 12. 1/12. Oke, terus yang satu lagi 1/6 Jami'ul Mal. 1/6. Nah, udah kelihatan ya teman-teman mana yang paling besar. Nih C, yaitu 1/6 Jami'ul Mal. Berarti bagian untuk jad itu bagusan
bagiannya 1/6 Jami'ul Mal. Berarti kita raba aja lah teman-teman dari sini. Kasih bagian Jami'ul Mal ya untuk bagian, nah ini udah 1/2. Bagian Z 1/6. Bagian Uhtun Syakik berapa secara bagian? Secara bagian dia dapat bagian asobah ma'al ghair. Kenapa asobah ma'al ghair? Karena di sini ada bintun. Ya, asobah ma'al ghair. Sa'khun li'ab dapat bagian tidak? Enggak, mahjub. Ya, sa'khun li'ab mahjub. Karena udah asobahnya udah diambil sama Uhtun Syakikoh. Oke, berapa bagiannya? 4, 2, 6. 12. Terus bagi 4, 3. Bagi 2, 6. Terus bagi 6, 2. Sisanya berapa? 3 tambah 6, 9 tambah 2, 11. Sisanya 1. Ini kita dapat T2, 12. Oke, berarti bagiannya seperti ini. Jadi untuk Jad dapat bagiannya 1/6. Nah ini ya teman-teman untuk bagiannya. Jadi kalau seandainya uangnya contoh ada 24 juta. 24 juta nih. Berarti 24 bagi 12 berapa? 2 juta. Jadi semuanya kali 2 juta aja. Nah, 24 juta 3 kali 2 juta 6 juta 12 juta 4 juta 2 juta. Jadi semuanya 24 juta nih. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini untuk contoh yang kedua dari Sohibul Fard ditambah Jad tambah Syakik tambah Li'ab. Nah kalau contoh yang ketiga ini contohnya nih. Nah zawaj mayit mati meninggalkan, jangan jauh terus ya, zaujah kita. Terus meninggalkan Jad, meninggalkan Uhtun Syakikoh, terus meninggalkan Akhun Li'ab. Nah jauhnya dapat berapa? 1/4. Dapat berapa? 1/6. Karena ada dulu ihwa ya. Sisanya Jad dan lainnya dapat bak. 4 dan 6. Berarti yang berapa? 12. Semua masalahnya. 12 bagi 4 3. 12 bagi 6 2. Sisa berapa? Tuh 7. Nah, kita lihat di sini. Ini 2 1 2. Itu berapa? 5. Oke, kita semuanya kayak 5 ya. Belas kali 5 berapa? 60. 3 kali 5 15. 2 kali 5 10. 7 kali 5 35. Oke, kira-kira jadi berapa nih? 35 bagi 5 berapa teman-teman? 7. 7 kali 2
7 kali 2, 14. 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. Nah, ini pasti 60 ya. Nah, sekarang kita lihat bagian Z di sini berapa, teman-teman? 14 per 60. Ini secara mukosamah ya. Ini bagian A, mukosamah. Nggak, A itu mukosamah. Bagian Z 14 per 60. Oke, terus bagian kita lihat bagian B sekarang. Kalau seandainya bagian Z itu 1/3 bak, berarti berapa nih? Kita buat dulu yang bawahnya supaya cukup. Nah, ini tulisan B 1/3 bak ya. Tinggal aja 1/3 bak. Jadi 1/3 kali bakinya berapa nih? 7/12. Berapa nih? 1 kali 7, 7. Ya. 3 kali 12 berapa? 20, 26. 36, maaf. Di yang B ini 7/36. Terus yang C itu udah pasti 1/6 ya. 1/6. Nah, berarti kita udah dapat 3 angka nih. 14/60, 1/6, dan 7/36. Nah, kira-kira mana nih yang paling besar dari 3 ini? Ya, kita samakan aja penyebutnya, teman-teman. Karena nggak cukup, kita hapus dulu nih. Oke. Pertama tadi 14/60. Yang kedua B 7/36. Yang ketiga 1/6. Oke, kira-kira teman-teman kita samakan penyebutnya ke berapa nih? 6, 36, dan 60 ya. Kalau 6 dengan 36 berarti bisa 36 nih, karena tadahul. Tapi kalau 36 dengan 60 ini nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau kayak gini, ini bakal menjadi jumlah yang sangat besar. Jadi kita, supaya jalan mudahnya itu dipersenkan aja, teman-teman ya. Bisa kita kasih, jadikan persen nih. Nah, supaya memudahkan teman-teman, bisa lihat HP saja. 14 dibagi 60. Itu berapa? 0,23. 233. Coba kita ambil nah aja. Terus yang kedua 7/36. Kira-kira berapa ya? Kita lihat 7 berapa? 0,194. Terus berapa lagi? 1/6. J ya. 1 bagi 6. 0,16. Itu 67. Kita ambil ini ya. Nah, kira-kira teman-teman dari ini yang paling besar mana? Ini ya, 0,2 ya. Ini yang paling besar.
Berarti yang mana nih? Berarti yang A ini mukosamah yang diambil. Jadi udah bagiannya seperti tadi ya, gak perlu dihitung lagi. Nah, itu ya teman-teman untuk dalam pembagian contoh yang ketiga ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah lihat ya bahwa bagian zauzah ini tuh di sini 15, terus 10, jan 14, terus uhtun 7 dan akhun li'ab dapat 14. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat bagian uhtun syakik dan akhun li'ab ini seakan-akan lidzakari mislu hadil unsayain gitu. Padahal ini mereka ini bukan dari saudara sekufu. Dalam artian bukan syakik, bukan seab. Nah, kalau seperti ini tidak boleh seperti ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, udah kita kembalikan lagi bagian dari uhtun syakik ini itu kasih bagian setengah dan akhun li'ab bagian asobah, gitu ya. Caranya gimana? Kita tulis lagi di sini. Ini kita lihat bagian zauzah berapa? 15/60. Ya. Terus umun 10/60. Jad 14/60. Nah, ini berapa bagiannya? 1/2. Ini asobah. Oke, kita masukkan sekarang. 60. Yang ada 60 dan 2 berarti 60 tadahul. Berarti berapa? 15, 10, 14, ini 30. Oke, ada gak kira-kira sisanya? Kita jumlahkan ya. 15 tambah 10, 25. 25 tambah 14, 39. Oh, 39 tambah 30 berapa? 69. Masya Allah. Nah, ini teman-teman terjadi aul ya. Sedangkan tadi kita bilang bahwa dalam syarat jad ma'al ikhwa ini itu tidak boleh aul, teman-teman ya. Berarti ini tidak boleh, gak dapat ini, ada sisanya. Nah, bagaimana kalau seperti ini kejadiannya? Nah, dikarenakan yang mengawalkannya itu bukan jad, yaitu yang lainnya, yaitu uhtun syakikoh. Nah, yang awalnya, maka ini posisinya tidak boleh. Terus bagaimana ulat lanjut seperti ini? Nah, kalau seperti ini, berarti kasih si bagian untuk uhtun syakikoh ini sisanya, gitu ya. Sisa dari ini dikurangi atas 3. Berarti berapa nih? Ini 39. Kurangi aja 60 kurang 39 berapa? 21. Kita kasih aja ini bagiannya. 21. Dan ini enggak dapat. Berarti berapa semuanya? 60. Nah, seperti ini ya teman-teman, itu cara dalam melaksanakannya. Nah, ini ya teman-teman, ini mungkin akhir dari pembahasan dalam masalah jad ma'al ikhwah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kembali lagi bahwa jad ma'al ikhwah ini terbagi dua halah. Pertama, halahnya ketika tidak ada sahibul fard. Yang kedua, ketika ada sahibul fard. Nah, yang tidak ada sahibul fard perhitungannya dengan dua cara. Pertama yaitu dengan muqasamah. Terus yang kedua dengan sulusul mal, sepertiga harta. Itu kalau yang halah pertama. Halah yang kedua yaitu yang ada sahibul fard. Ada sahibul fardnya. Nah, kalau ada yang sahibul fardnya ini 3 cara perhitungannya. Pertama dengan muqasamah, pembagian biasa seperti ini. Terus yang kedua dengan 1/3 baki dari sisa. Terus yang ketiga dengan 1/6 jami'ul mal. Nah, kalau dalam permasalahan kedua ini bagian jad tidak boleh kurang dari 1/6. Sedangkan di masa pertama bagian jad itu tidak boleh kurang dari 1/3. Nah, kalau kurang dari 1/3 udah kasih 1/3. Di halah yang kedua kalau kurang dari 1/6 udah kasih 1/6. Nah, gitu ya teman-teman, karena di sini kita ambil kemaslahatan jad yang paling penting. Dan juga ingat persyaratan dalam masalah jad ma'al ikhwah ini tidak boleh ada aul, kecuali yang mengawalkannya
jad itu boleh. Tapi kalau yang mengamalkan yang selain jad seperti ini, ukhtun syakik, maka dikasih kembali lagi ke bagian awal. Gitu kan ya, ini 1/2, ini asobah. Dan ini kasih sisanya aja. Nah, sisanya aja. Jadi jangan dikasih semua karena kan menyebabkan aul. Karena ini sisanya cuma 21, maka kasih untuk ukhtun syakikoh ini 21. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk dalam masalah jad mal ikhwah. Semoga bermanfaat. Nah, insya Allah kita lanjut di permasalahan selanjutnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.